Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, Sistem Informasi 2022B akan menjelaskan aplikasi pembayaran SPP. Next. Nah, untuk kelompok S sendiri ada 5 orang ya. Pertama ada Alfiana dengan NIM 039, ada Dwi Nuridayat dengan NIM 043, dan ada saya Nanda Rizky Abdillah dengan NIM 047, ada Cinta dengan NIM 059, ada Ahmad Gofar dengan NIM 062. Next. Nah, untuk latar belakangnya sendiri adalah pemrograman berorientasi objek digunakan sebagai strategi untuk mengorganisasi perangkat lunak dalam bentuk objek-objek yang dimiliki data dan operasi yang dilakukan pada mereka. Dalam konteks sekolah, dalam konteks sekolah, OOP atau PBO digunakan untuk merancang sistem pembayaran SPP sekolah yang lebih efisien dan akurat daripada metode manual atau tradisional. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengatasi masalah pencatatan keuangan yang tidak seimbang dan memberikan solusi dengan cara digital. Next. Nah, untuk rumusan masalah sendiri di sini ada 5. Yang pertama, bagaimana rancang bangun aplikasi sistem pembayaran SPP sekolah. Yang kedua, bagaimana perancangan UML dari sistem pembayaran SPP sekolah. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan konsep OOP Java. Yang keempat, bagaimana tampilan GUI dari sistem pembayaran SPP sekolah. Dan yang terakhir, bagaimana rancangan source code dari sistem pembayaran SPP sekolah. Untuk tujuannya sendiri adalah yaitu memberikan penjelasan mengenai OOP, memberikan penjelasan mengenai UML, memberikan penjelasan mengenai perancangan sistem, dan memberikan hasil yang tepat. Next. Kebutuhan dan fungsionalitas. Sistem yang dirancang adalah sistem pembayaran SPP sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memodernisasi proses pembayaran SPP secara digital. Fungsionalitas utama sistem mencakup kemudahan menampilkan, menambah, mengambil, serta menghapus pembayaran, penyimpanan data pembayaran siswa, pemrosesan pembayaran, peningkatan efisiensi admin, pemberitahuan tagihan, dan manajemen data, data siswa. Sistem ini memiliki 5 menu utama. Yang pertama, siswa, yaitu menampilkan, menambah, mengupdate, serta menghapus data siswa. Yang kedua, kelas, yaitu menampilkan, menambah, mengupdate, serta menghapus data kelas. Yang ketiga, golongan, menampilkan, menambah, mengupdate, serta menghapus data golongan kategori pembayaran. Yang keempat, pembayaran SPP, yaitu untuk melakukan pembayaran SPP. Yang kelima, tambah admin, menampilkan, menambah, mengupdate, serta menghapus data admin atau pengguna. Pengguna utama sistem ini adalah admin sekolah yang bertanggung jawab atas seluruh aktivitas dalam sistem. Sementara siswa hanya akan menerima bukti pembayaran setelah menghubungi admin sekolah. Admin juga dapat mencetak bukti pembayaran melalui sistem. Next. Pengembangan Agile. Agile adalah filosofi dan metodologi pembayaran perangkat lunak yang menekankan kepuasan pelanggan, pengiriman bertahap, tim proyek yang ramping, dan komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Agile software development adalah pendekatan yang memprioritaskan interaksi dan orang daripada proses dan alat, serta fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Scrum adalah salah satu framework dalam Agile, digunakan untuk mengelola pengembangan produk kompleks dengan fokus pada produktivitas dan kreativitas. Agile dan Scrum berfokus pada adaptasi cepat terhadap perubahan dan kolaborasi tim. Next. Perangkat lunak penunjang. Dalam pengembangan aplikasi berbasis Android, pemilihan integrated development instrument sangat penting, sangat penting. Ada banyak yang tersedia, baik gratis maupun berbayar. Dan ini bisa menjadi dilema bagi pengembang. Pada tahun 2022, dua IDA terkenal pengembangan aplikasi Android adalah Android Studio dan Intel IDEA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi melalui metode analisis,
Intelligence IDEA unggul dari segi kualitas fitur, sedangkan Android Studio lebih stabil. Oleh karena itu, tim pengembang memilih untuk menggunakan Intelligence IDEA. Next, diagram UML. Next, di sini ada beberapa diagram UML, yaitu ada use case, sequence diagram, activity diagram, class diagram, state machine, dan komponen diagram. Next. Nah, untuk use case sendiri, ya, berdasarkan use case diagram, kita dapat menggambarkan interaksi antara tiga peran yang ada di dalam sistem, yaitu bagian keuangan, admin, dan siswa. Yang pertama, bagian keuangan. Di bagian keuangan sendiri, kita dapat login. Sebelum dapat menggunakan sistem, bagian keuangan harus melakukan login terlebih dahulu. Hal ini diperlukan untuk mengakses laporan pembayaran SPP. Kemudian yang kedua, menerima laporan SPP. Setelah berhasil login, bagian keuangan dapat mengakses laporan pembayaran SPP yang disediakan oleh sistem. Ini memberikan wawasan tentang status pembayaran SPP di sekolah. Pengguna yang kedua adalah admin. Di admin sendiri kita dapat login, yaitu untuk login ini memberikan akses ke berbagai fitur administratif. Yang kedua adalah fitur olah data pembayaran. Admin memiliki kemampuan untuk mengelola pembayaran SPP, input data pembayaran setiap kali siswa melakukan pembayaran SPP. Fitur yang ketiga adalah mengelola data siswa. Admin dapat mengelola data siswa seperti input data siswa dan melihat tampilan data yang meliputi edit data dan juga hapus data. Berikutnya ada mengolah data kelas. Admin juga dapat mengelola data kelas seperti input data kelas dan melihat tampilan data yang meliputi edit dan juga hapus data. Dan terakhir adalah pengguna adalah siswa. Yaitu siswa akan mendapat struk setelah pembayaran SPP berhasil dilakukan. Siswa akan menerima struk pembayaran yang didapatkan dari sistem sebagai bukti transaksi. Next. Berikutnya ada activity diagram. Yang pertama ada activity diagram login. Login sendiri adalah tampilan awal ketika kita ingin mengakses aplikasi ini. Di login sendiri terdapat beberapa step. Pertama bisa memasukkan username dan password. Kemudian sistem akan melakukan validasi. Jika validasi salah, maka user dapat memasukkan username dan password kembali secara benar. Dan jika proses benar, maka login akan selesai. Berikutnya adalah activity diagram kelas. Pada activity kelas sendiri kita dapat melakukan beberapa action seperti melihat atau mencari kelas dan mengedit data kelas. Next. Berikutnya ada activity diagram siswa. Ya, di siswa sendiri pada activity diagram siswa kita dapat melakukan beberapa action yaitu sama seperti melihat atau mencari data siswa dan mengedit data siswa. Berikutnya ada activity diagram pembayaran. Pada activity pembayaran sendiri kita dapat melakukan beberapa action seperti melihat atau mencari data pembayaran dan mengedit data pembayaran. Next. Berikutnya ada activity diagram admin. Pada activity pada activity admin sendiri kita dapat beberapa action itu melihat atau mencari data admin dan mengedit data admin. Berikutnya ada activity diagram notifikasi. Pada activity notifikasi berawal dari sistem yang berisi terkait notifikasi pembayaran dari siswa yang bersangkutan. Kemudian siswa memperoleh notif tersebut dan bisa segera melakukan pembayaran. Next. Dan yang terakhir adalah activity diagram lockout. Setelah kita melakukan salah satu activity dari banyaknya activity tadi, kita bisa lockout untuk keluar dari akun pengguna. Next. Berikutnya ada sequence diagram. Yang pertama, sequence diagram data kelas. Pada sequence diagram data kelas, admin atau petugas, jika ingin melihat data kelas, maka admin atau petugas bisa memilih menu kelas. Setelah itu akan mengecek data kelas yang ada di tabel kelas.
Next. Berikutnya ada sequence diagram utama kelas. Pada sequence diagram utama kelas, admin atau petugas, jika ingin menambahkan data kelas, maka admin atau petugas bisa memilih menu kelas pada halaman menu utama. Setelah itu memilih button tambah kelas. Setelah itu akan ditampilkan form tambah kelas. Selanjutnya, admin bisa menginputkan data kelas pada form input kelas. Jika data sudah diinputkan, maka akan ditampilkan pesan bahwa berhasil ditambahkan. Next. Berikutnya ada sequence diagram edit kelas. Pada sequence diagram edit kelas, admin atau petugas jika ingin mengedit mengedit data kelas, maka admin atau petugas bisa memilih menu kelas pada halaman utama. Setelah itu memilih button tambah kelas. Setelah itu akan tampilkan form edit kelas. Selanjutnya admin bisa menginputkan data kelas yang baru pada form tersebut. Jika data baru sudah diinputkan maka akan ditampilkan batasan bahwa data baru berhasil ditambahkan. Next. Berikutnya sequence diagram siswa. Pada sequence diagram data siswa, admin atau petugas, jika ingin melihat data siswa, maka admin atau petugas bisa memilih menu siswa pada menu utama. Setelah itu akan dicek data siswa yang ada di tabel siswa. Selanjutnya akan ditampilkan data siswa. Next. Berikutnya sequence diagram tambah siswa. Pada sequence ini, admin atau petugas, jika ingin menambahkan data siswa, maka admin atau petugas bisa memilih menu siswa pada halaman utama. Setelah itu memilih button tambah siswa. Next. Berikutnya ada sequence diagram edit siswa. Pada sequence ini, siswa pada sequence ini admin atau petugas jika ingin mengedit data siswa, maka admin atau petugas bisa memilih menu siswa pada halaman utama. Setelah itu memilih button button edit siswa. Setelah itu akan ditampilkan from edit siswa. Selanjutnya admin bisa menginputkan data siswa yang baru pada form tersebut. Jika data baru sudah diinputkan, maka akan ditampilkan pesan baru bahwa data berhasil diinputkan. Next. Berikutnya ada sequence diagram data pengguna. Pada sequence diagram data pengguna, admin atau petugas, jika ingin melihat data pengguna, maka admin atau petugas bisa memilih menu menu pengguna pada menu utama. Setelah itu akan dicek data pengguna yang ada di tabel pengguna. Selanjutnya akan ditampilkan data pengguna. Next. Berikutnya adalah sequence diagram tambah pengguna. Pada sequence diagram tambah pengguna, admin atau petugas, jika ingin menambahkan data pengguna, maka admin atau petugas bisa memilih menu pengguna pada halaman menu utama. Setelah itu, memilih button tambah pengguna. Setelah itu akan ditampilkan form tambah pengguna. Selanjutnya, admin bisa menginputkan data pengguna pada form input tersebut. Jika data sudah berhasil ditentukan, maka akan ditampilkan pesan data berhasil ditambahkan. Next. Berikutnya, sequence diagram edit pengguna. Pada sequence diagram edit pengguna, admin atau petugas, jika ingin mengedit data pengguna, maka admin atau petugas bisa memilih menu pengguna pada halaman menu utama. Setelah itu, memilih button edit pengguna. Setelah itu, akan ditampilkan form edit pengguna. Selanjutnya, admin bisa menginputkan data pengguna pada form tersebut. Jika data baru sudah ditentukan, maka akan ditampilkan pesan bahwa data sudah berhasil ditambahkan. Next. Untuk sequence diagram berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya lanjutkan yang mana ini? Yang sequence diagram data biaya SPP. Pada diagram ini, admin atau petugas jika ingin melihat data biaya SPP, maka admin atau petugas bisa memilih menu biaya SPP pada menu utama. Setelah itu akan dicek data pengguna yang ada di tabel biaya SPP. Selanjutnya akan ditampilkan data pengguna. Next. Ya. Di diagram kelola biaya SPP, admin atau petugas jika ingin menambahkan data pengguna, maka admin atau petugas bisa memilih menu biaya SPP pada halaman menu utama. Setelah itu memilih button kelola biaya SPP.
Setelah itu akan ditampilkan form yang digunakan untuk input biaya SPP. Selanjutnya, admin bisa menginputkan data biaya SPP pada form input tersebut. Jika data sudah berhasil diinputkan, maka akan ditampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Next. Ya, ya. Diagram dataset pembayaran. Pada diagram ini, admin atau petugas jika ingin melihat dataset pembayaran, maka admin atau petugas bisa memilih menu pembayaran pada menu utama. Setelah itu akan dicek data pembayaran yang ada di tabel set pembayaran. Selanjutnya akan ditampilkan dataset pembayaran. Next. Nah, untuk di diagram ini, admin atau petugas jika ingin menambahkan data pembayaran, maka admin atau petugas bisa memilih menu pembayaran pada halaman menu utama. Setelah itu memilih button tambah pembayaran. Setelah itu akan ditampilkan form yang digunakan untuk input tambah pembayaran. Selanjutnya, admin bisa menginputkan data pembayaran pada form input tersebut. Jika data sudah berhasil diinputkan, maka akan ditampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Ya. Next. Nah, berikutnya tentang kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang menunjukkan kelas-kelas yang ada di sistem dan hubungannya secara logik. Kelas diagram yang dibuat pada tahap desain ini merupakan deskripsi lengkap dari kelas-kelas yang ditangani oleh sistem, di mana masing-masing kelas telah dilengkapi dengan atribut dan operasi-operasi yang diperlukan. Next. Ya, slide berikutnya. Nah, di diagram komponen terdapat 4 komponen. Yang pertama, komponen database. Bertanggung jawab sebagai penyimpan data utama dalam sistem pembayaran SPP sekolah. Ini mencakup informasi tentang siswa, pembayaran SPP, dan data terkait lainnya. Yang kedua, komponen kedua yaitu komponen user interface. Bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan admin atau pengguna sistem. Ini menyediakan UI untuk memasukkan data pembayaran dan melihat informasi SPP. Komponen ini memiliki ketergantungan pada database untuk mengambil data pembayaran SPP dan memperbarui status pembayaran. Yang ketiga, komponen transaksi bertanggung jawab. Komponen transaksi. Bertanggung jawab atas proses pembayaran SPP. Ini mengelola data pembayaran dan memastikan bahwa informasi pembayaran disimpan dengan benar. Komponen transaksi memiliki ketergantungan pada komponen database untuk menerima input pembayaran dan menampilkan informasi transaksi dan juga memiliki ketergantungan dengan komponen user interface untuk menerima input pembayaran dan menampilkan informasi transaksi. Yang keempat, komponen reporting system merupakan komponen yang nantinya akan memberikan report dari sistem. Komponen ini memiliki ketergantungan juga dengan user interface untuk menampilkan report atau laporan, bergantung dengan database untuk mengambil data yang diperlukan untuk report, dan bergantung pada transaksi untuk menciptakan report yang akurat. Next, state machine diagram. Berdasarkan gambar ini, terdapat sebuah diagram keadaan yang menggambarkan proses login dan akses ke menu utama oleh admin atau oleh pengguna. Skenario ini melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti. Yang pertama adalah inisiasi. Proses dimulai dengan kondisi awal di mana pengguna belum melakukan login. Nah, berikutnya, tahap kedua adalah login. Pengguna harus melakukan login terlebih dahulu. Mereka akan diminta untuk memasukkan informasi login mereka, seperti username dan password. Yang ketiga yaitu verifikasi login. Sistem akan memeriksa informasi login yang dimasukkan oleh pengguna. Jika login berhasil diverifikasi, maka akan diberikan akses ke menu utama. Nah, tahap keempat, jika login gagal atau login tidak berhasil diverifikasi, akan diminta untuk mengulangi proses login. Ini berarti harus memasukkan informasi login yang benarnya, username dan passwordnya yang benar. Tahap berikutnya yaitu akses menu utama. Nah, jika loginnya berhasil, pengguna dapat mengakses menu utama. Menu utama merupakan tempat dari mana dapat melakukan berbagai aktivitas seperti menginput data siswa, menginput data kelas, menginput data kategori pembayaran, menginput data admin, dan menginput data pembayaran. Berikutnya aktivitas. Dari menu utama, pengguna dapat menjalankan berbagai aktivitas sesuai dengan hak akses. Admin dapat mengelola data siswa, data kelas, data kategori
kategori pembayaran, data admin, dan transaksi pembayaran. Masing-masing aktivitas yang dilakukan dapat meliputi tambah data, edit data, dan hapus data, kecuali pada menu pembayaran. Karena aktivitas yang dilakukan adalah input data pembayaran, lihat data pembayaran, dan cetak bukti pembayaran. Dan tahap terakhir yaitu logout. Ketika pengguna selesai menggunakan sistem, maka pengguna dapat melakukan logout untuk keluar dari akun. Ini mengembalikan ke kondisi awal atau tidak masuk ke dalam akun tersebut. Ya. Berikutnya konsep OOP Java. Next. Deskripsi OOP Java. OOP atau Object Oriented Programming adalah ilmu fundamental yang digunakan pada pengembangan aplikasi dalam suatu penelitian. Pada OOP, fungsi dan variabel dibungkus dalam sebuah objek atau kelas yang dapat saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah program. Dengan menggunakan paradigma ini, maka akan membantu pada sisi reusability dari program yang dibuat agar tidak menulis kode program berulang kali. Next. Ya. Pokoknya yang pertama yang akan dijelaskan adalah kelas dan objek. Kelas di Java adalah sekumpulan objek yang memiliki karakteristik atau perilaku yang sama dan properti atau atribut yang sama. Ini adalah blueprint atau prototipe yang ditentukan pengguna dari mana objek dibuat. Sedangkan objek pada Java adalah unit dasar dari pemrograman berorientasi objek dan yang mewakili entitas real world. Objek merupakan turunan dari suatu kelas yang dibuat untuk menggunakan atribut dan metode suatu kelas. Dan berikutnya enkapsulasi. Enkapsulasi adalah konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek yang mengacu pada penggabungan data dan metode yang mengoperasikan data tersebut dalam satu unit yang disebut kelas di Java. Berikutnya inheritance merupakan pilar penting dari pemrograman berorientasi objek. Ini adalah mekanisme di Java di mana satu kelas diperbolehkan mewarisi fitur, bidang, dan metode dari kelas lain. Yang terakhir, polymorphism memungkinkan kita melakukan suatu tindakan dengan cara yang berbeda. Dengan kata lain, polimorfisme memungkinkan untuk mendefinisikan satu antarmuka dan memiliki banyak implementasi. Ya, ya. Oke, selanjutnya source code akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Oke, selanjutnya di sini ada source code dari panel yang pertama yaitu menu. Di bagian pertama ada OOP class, public class menu. Kemudian kelas ini adalah blueprint atau cetak biru yang mendefinisikan struktur dan perilaku objek. Dalam konteks ini, menu adalah kelas yang mengatur antarmuka pengguna dan logika program untuk menu utama. Kemudian bagian kedua ada OOP objek. New menu, kemudian penjelasannya adalah objek menu diciptakan di dalam metode main yang mewakili instance konkret dari kelas menu. Objek ini memungkinkan kita untuk menggunakan atau mengakses fungsionalitas uh, yang didefinisikan di dalam kelas. Selanjutnya, bagian ketiga, OP encapsulation, private J button, exit button, kemudian sampai return panel 1. Oke. Konsep enkapsulasi diterapkan dengan mendeklarasikan variabel-variabel sebagai privat dan menggunakan metode-metode bukti untuk mengakses dan memanipulasi data tersebut. Ini membantu dalam jaga integritas data dan kontrol akses. Oke, next. Oke, bagian keempat dari panel menu ada OOP polymorphism. Ini dimulai dari pembayaran SP button, add condition listener, buka kurung new action listener, tutup kurung, kemudian buka kurung awal override sampai dengan titik kurung awal. Oke, ya, polimorfisme terwujud melalui implementasi termuka action listener pada tombol-tombol. Setiap tombol memiliki metode action performance yang berbeda, menunjukkan polymorphism. Pengguna mau echo lambda present juga mendukung polimorfisme yang fungsional yang lebih ringkas. Oke. Sesuatu penyusunan di atas merupakan dari tampilan awal atau menu. Mungkin pengguna untuk mengakses fitur dengan mengklik tombol yang sesuai. Default penjelasan mengenai program tersebut.
Jadi bagiannya ada import package, kemudian ada relasi variabel, konstruktor menu, kemudian pengaturan layout, kemudian yang terakhir ada action listener. Oke, next. Selanjutnya, bagian yang saja ada menampilkan dan bentuk frame, ada yang terakhir ada main method. Oke, program ini adalah suatu sederhana dari tampilan menu aplikasi yang menggunakan card layout untuk mengolah panel yang berbeda untuk setiap fitur yang tersedia. Oke, tadi adalah source code dari panel menu. Sekarang kita beralih pada panel tambah data siswa. Seperti yang tadi, yang pertama ada OOP class, kemudian ada OOP object, kemudian OOP encapsulation. Oke, yang pertama ada eh, public class ikut tambah siswa. Oke, penjelasan sampai seperti yang tadi, kelas ini mengatur logika dan antarmuka pengguna untuk menambahkan data siswa ke database. Ini mencakup elemen-elemen seperti tombol, text field, dan tabel untuk menampilkan data siswa. Kemudian ada OOP object, seperti yang tadi. Kemudian ada OOP encapsulation yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, next. Terakhir ada OP Eco Polymorphism. Dari save button, add action listener, sampai dengan tutup awal pada itu. Oke, jelasannya adalah polymorphism terlibat dalam transaksi antarmuka antar register daripada tombol-tombol seperti save button, cancel button, dan tampilkan data button. Setiap tombol memiliki perilaku unik di saat menunjukkan polymorph. Contohnya seperti tombol save, jika diklik maka akan save data, kemudian cancel untuk cancel atau membatalkan, kemudian tampilkan data button. Oke. Shortcode di atas secara garis besar menjelaskan untuk menambahkan data siswa. Ini adalah contoh program sederhana yang menggunakan komponen UI untuk memasukkan dan menampilkan data siswa. Oke, berikut penjelasan si Ego sketnya. Yang pertama ada import package, variabel dan komponen UI, kemudian array list siswa. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya konstruktor add siswa, konstruktor ini menginisialisasi komponen dan menambahkan X listener ke tombol simpan dan batal. Ketika tombol simpan ditekan, program akan menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna, membuat objek siswa, dan menambahkan ke array list jika semua bidang sudah diisi. Jika ada bidang yang kosong, program akan menampilkan pesan peringatan. Selanjutnya ada metode clear field. Metode ini digunakan untuk mengosongkan semua bidang info setelah data siswa disimpan atau saat tombol batal ditekan. Ada main method. Di dalam main method, aplikasi ini dijalankan dalam thread itu IDT, Event Display Thread, dengan membuat keyframe dan menambahkan panel siswa ke dalamnya. Hal ini mungkin aplikasi dijalankan dalam jendela UI. Kelas siswa, kelas ini digunakan untuk mengidentifikasi objek siswa dengan atribut seperti NIS, nama, tanggal lahir, kelas, dan sebagainya. Kelas ini memiliki konstruktor untuk menginisialisasi objek siswa dan beberapa metode getter untuk mendapatkan nilai atribut siswa. Program ini program ini untuk admin dan siswa. Menyimpannya dan menampilkan dalam bentuk teks pada G-text area. Program juga memberikan pemberitahuan jika ada input yang kosong, memberikan umpan balik pada saat data berhasil disimpan. Oke, next. Next. Oke. Selanjutnya di sini ada tambah data kelas. Oke, yang pertama kita membuat kelas terlebih dahulu, public class, class form, kemudian selanjutnya object, kita membuat class form sama dengan new class form. Oke, selanjutnya membuat enkapsulasi private default tabel model, kemudian tabel model. Oke, oke, itu next. Oke, segmentasi yang keempat ada OP polymorphism. Save button, add action listener, new action listener, buka kurung, tutup kurung, kemudian buka kurung awal, add override, public void, echo action, performance, action, event. Buka kurung, awal, oke, implementation. Oke,
Oke, polinomial terlihat dalam implementasi antarmuka extensor pada beberapa tombol. Setiap tombol memiliki perilaku unik saat diklik. Ini sama seperti eh, panel sebelumnya. Contoh di atas secara garis besar digunakan untuk menambahkan data kelas. Oke, oke. Secara keseluruhan, yang pertama ada bagian import package, variabel dan komponen UI. Kemudian next, selanjutnya array list kelas, konstruktor add kelas, math method, metode create UI komponen, dan terakhir ada kelas kelas-kelas. Oke. Programnya di atas untuk admin masukkan data kelas, menyimpan dan menampilkan dalam bentuk teks. Program juga memberikan pemberitahuan saat data berhasil disimpan. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada panel tambah data golongan pembayaran. Berikut penjelasan dari source code-nya. Yang pertama, kita membuat OOP kelas. Public class golongan SPP, buka kurung private panel golongan panel, sampai dengan private button, update button. Oke, biasanya seperti ini. Kelas golongan SPP di atas adalah representasi dari sebuah program berorientasi objek yang memiliki tugas untuk mengelola data golongan pembayaran SPP. Kemudian bagian kedua membuat OP objek public static void main string argumen buka kurung berawal G-frame sampai dengan tutup kurung. Oke, penjelasannya di kota di atas menginisialisasi dan menjalankan aplikasi manajemen data golongan pembayaran SPP. Sebuah frame dengan judul tambah golongan SPP dibuat antar muka grafis dari objek golongan SPP. Ditampilkan di dalamnya. Oke, bagian ketiga adalah OPS encapsulation. Di sini dimulai dari public class golongan SPP sampai dengan private statement, private statement. Oke, next. Oh, di sini merupakan bagian lanjutan dari tadi. Dari privat sampai privat void, hapus data, kemudian buka kurung kurawal. Oke. Oke, biasanya pada source di atas, enkapsulasi terlihat pada penggunaan variabel-variabel privat seperti golongan panel, tabel model, result set, dan repeat equal statement. Ini berarti bahwa variabel-variabel tersebut hanya dapat diakses dan dimodifikasi oleh metode-metode yang ada dalam kelas golongan SPP dan tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Oke, secara keseluruhan, di sini sederhananya di sini terdiri dari import package, kemudian ada variabel dalam komponen eh, itu UI, terus kemudian array list golongan SPP, kemudian next, selanjutnya konstruktor golongan SPP, ada main method, yang terakhir ada kelas golongan SPP. Kalau di atas untuk admin masukkan data golongan SPP. Pada di atas untuk admin memasukkan data golongan SPP, menyimpannya dan menampilkan dalam bentuk teks. Program juga memberikan pemberitahuan saat data berhasil disimpan. Oke, next. Oke, selanjutnya ada panel pembayaran SPP. Seperti yang tadi, di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada OP kelas, kemudian OP objek. Oke, yang pertama pembuat kelas itu kelas transaksi. Oke, public kelas transaksi buka kurung tutup kurung awal. Oke, dalam kode yang diberikan terdapat sebuah kelas yang diberi nama transaksi. Kelas ini merupakan wadah untuk mengelola transaksi pembayaran SPP dengan antarmuka grafis. Di dalamnya kita dapat menemukan atribut-atribut eh, dalam kurung variabel dan metode-metode fungsi yang digunakan untuk menangani berbagai operasi terkait transaksi. Selanjutnya di segmentasi kedua ada objek OOP objek atau kita harus membuat objek OOP objek dimulai dari public static void main, kemudian sampai frame set visible true, tutup kurung kurawal, kemudian penjelasannya sebagai berikut. Kode tersebut merupakan implementasi metode main yang menciptakan atribut grafis untuk menjelaskan transaksi pembayaran SPP. Dalam langkah-langkahnya, sebuah frame G-frame dibuat dengan judul transaksi dengan ukuran 800 kali 600 pixel.
Objek dari kelas transaksi inisialisasi dan panel utamanya ditetapkan sebagai content frame. Akhirnya frame dibuat terlihat. Kemudian pengguna berinteraksi dengan antarmuka grafis yang dikendalikan oleh kelas transaksi. Oke, next. Stop aja dulu, bikin Zoom baru. Oke. Oke, panel selanjutnya, di sini ada pembayaran SPP. Oke, pembayaran SPP. Oke, di sini ada segmentasi ketiga atau bagian yang ketiga, ada open calculation. Di sini bagian di sini ada dari mulai privat panel transaksi panel, kemudian sampai privat void, push data, buka kurung, tutup kurung. Oke, kode di atas mengandung atribut dan metode yang digunakan dalam manajemen transaksi pembayaran CP. Atribut melibatkan panel antarmuka, transaksi panel, model tabel atau tabel model, dan objek untuk pengolahan data dalam basis data. Oke, result set dan Nico pre-parent assessment. Oke, next. Oke, metode sort data digunakan untuk menampilkan data transaksi, transaksi, menambahkan transaksi baru ke basis data, dan menghapus data. Menghapus data transaksi berdasarkan ID, keseluruhan atribut, dan metode ini menyusun logika dari kelas transaksi untuk manajemen data transaksi pada antarmuka grafis. Oke, kode di atas adalah untuk mencatat pembayaran SPP. Ini adalah contoh program sederhana yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan menyimpan data pembayaran SPP. Oke, oke, berikut adalah penjelasan singkat atau dari strukturnya. Oke, yang pertama di sini ada import package, kemudian ada variabel dan komponen UI, kemudian ada array list pembayaran SPP, konservator pembayaran, ada main method, kemudian segmentasi berikutnya ada metode clear field. Oke, metode ini digunakan untuk mengosongkan semua field jika input jika field input setelah data pembayaran SPP disimpan atau saat tombol batal ditekan. Oke, next. Oke, segmentasi yang terakhir ada kelas pembayaran SPP. Kelas ini digunakan untuk mendefinisikan objek pembayaran SPP dengan atribut seperti ID transaksi, PS, tanggal bayaran, bulan bayaran, tahun bayaran, golongan SPP, jumlah bayar, dan admin. Kelas ini memiliki konstruktor untuk menginisialisasi objek pembayaran SPP dan beberapa metode getter untuk mendapatkan nilai atribut bayaran SPP. Oke, kode ini untuk admin, masukkan data pembayaran SPP, menyimpan dan menampilkannya ke dalam bentuk teks pada area JText area. Program juga memberikan pemberitahuan jika ada bidang input yang kosong dan memberikan umpan balik saat data berhasil disimpan. Oke, next. Oke, bagian selanjutnya di sini ada GUI dari aplikasi pembayaran SPP yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tampilan dari aplikasi desktop yang sudah kami buat. Jadi yang pertama di sini ada tampilan registrasi dan juga tampilan login. Kemudian selanjutnya ada tampilan menu. Di sini merupakan menu-menu yang ada di dalam aplikasi. Nah, di sini ada tampilan dari form tambah siswa untuk mengakses data siswa. Di sini ada form untuk tambah kelas, untuk mengakses data kelas. Kemudian di sini ada form untuk tambah golongan SPP, untuk mengakses golongan SPP. Dan yang terakhir, yang selanjutnya ada transaksi untuk melakukan transaksi pembayaran. Seperti itu. Selanjutnya kami akan melakukan demo dari program yang sudah kami buat.
Baik, di sini merupakan form untuk registrasi. Jadi mungkin di sini kita bisa memasukkan ya, jika belum punya akun, kita bisa mendaftar terlebih dahulu. Misalnya di sini namanya Putri, kemudian kode adminnya 4 dan passwordnya admin 4. Nah, di sini untuk pengisian password juga inputnya akan disamarkan karena ini juga untuk keamanan dari akun tersebut. Kemudian bisa klik regis. Nah, setelah itu kita setelah registrasi sudah berhasil, kita bisa masuk ke login. Login kita bisa masukkan di sini kode, misal kita masuk dengan kode admin 1 dan passwordnya 123, kita bisa klik OK. Nah, ketika login berhasil, maka akan ada pop-up login berhasil. Oke. Nah, ketika kita sudah berhasil login, maka akan diarahkan langsung ke form menu. Jadi di form menu ini ada menu-menu yang ada di aplikasi, ada menu kelas, menu siswa, menu transaksi, dan menu golongan SPP. Dan juga nanti di setiap em, menunya atau di setiap fiturnya itu akan ada tombol back untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya untuk penjelasan fitur-fiturnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, kemudian selanjutnya kita ke from kelas terlebih dahulu. Di sini kita bisa menambahkan kelas dengan input ID kelas dan juga nama kelas. Misalkan saja ID kelasnya 4 dan nama kelasnya kelas 10D. Kemudian save. Akan muncul pop-up data berhasil ditambahkan. Oke. Kemudian setelah itu data akan ditampilkan di tabel yang ada di bawah ini. Kemudian jika ingin mengupdate kelas, kita hanya perlu masukkan ID kelas yang ingin diupdate. Misalkan saja tadi ID-nya 4. Kemudian update data kelas baru. Misalkan ID-nya diubah menjadi 5 dengan nama kelas yang sama, yaitu kelas 10D. Kemudian klik update. Nah, data kelas berhasil diupdate. Bisa dilihat di tabel data kelas yang ada di samping. Kemudian setelah itu, fitur untuk menghapus kelas. Jika ingin menghapus kelas, kita hanya perlu menginputkan ID kelas yang ingin dihapus. Misalkan saja di sini ID kelas yang diinputkan adalah 5. Kemudian klik tombol hapus. Oke, kelas berhasil dihapus. Oke. Nah, data kelas yang tadi ID-nya kita inputkan sudah terhapus. Seperti itu. Kemudian back. Kemudian berlanjut ke siswa, from siswa. From siswa ini juga berfungsi untuk menambahkan siswa. Yang pertama ada NIS. Misalkan saja NIS-nya 39. Dan namanya Alfiana. Kelamin perempuan, kemudian agama Islam. Islam. Nomor telepon siswa misalkan saja 0821. Nama orang tua misalkan Mawar. Nomor telepon ortu 0825. Alamat Surabaya. Kelas 10 kelas 10A. Ya, kelas 1. Kemudian golongan SPP 1. Golongan 1.
Save. Onisnya coba diubah, Jin. Jangan 39. Kayak ini udah ada datanya. 8. 9 ya, save. Data siswa berhasil ditambahkan. Kemudian, oke. Nah, ini datanya sudah bisa ditampilkan di tabel yang ada di bawah. Sudah, kemudian back. Kemudian berlanjut ke from golongan SPP. Nah, pada golongan SPP ini juga kita bisa menambahkan data, menghapus, dan update-nya. Contohnya saja di sini diinputkan ID golongan 3, kemudian jenis golongannya golongan 3, kemudian jumlahnya 1.500.000. Save. Oke, kemudian oke, data berhasil ditambahkan. Oke, kemudian data sudah bisa dilihat di tabel di bawah. Dan jika ingin mengupdate data golongan, kita bisa inputkan ID golongan yang ingin diupdate. Misalkan tadi 6, kemudian update data golongan diubah menjadi 3, jenis golongan golongan 3, jumlah golongannya sama 1.500.000. Kemudian klik update. Oke, kemudian data yang tadi kita inputkan ID-nya sudah berhasil diupdate. Dan jika ingin menghapus golongan, data golongan, bisa langsung input ID golongan di ini, di bagian hapus golongan. Misalkan 3, dan klik tombol hapus. Oke, setelah itu data golongan yang ID-nya kita inputkan tadi akan berhapus. Kemudian back. Dan kita ke form yang terakhir, yaitu ke form transaksi atau pembayaran. Di sini, pada form ini berfungsi untuk mengisikan data-data transaksi. Misalkan saja ID transaksinya 117, kemudian jenisnya 39, tanggalnya tanggal hari ini, tanggal 21 bulan 12 2023. ID admin 1, nama admin Cinta, kemudian golongan SPP 1, nominalnya 50.000, bulan 12 tahun 2023, nama siswa Alfiana. Di kelas 1, nama kelas kelas 10A. Kemudian kita tes, sudah berhasil ditambahkan. Oke, data yang tadi sudah kita inputkan akan ditambahkan di tabel di samping.
Kemudian jika ingin menghapus data transaksi, nah kita hanya perlu input ID transaksi saja. Misalkan ID transaksi yang mau dihapus adalah 117. Dan klik hapus. Data yang tadi sudah kita inputkan ID transaksinya akan terhapus. Oke. Oke, cukup sekian dari program yang kami buat dan juga presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.